Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 886 Anugerah dari Guru 6 Jalan. Jiang Fan. Alis Yang Mulia Baiyu berkedut sedikit. Dia menoleh ke arah Master Paviliun Tianji dan bertanya, apakah dia belum kembali? Master Paviliun Tianji memandang token Master Paviliun di pinggangnya dan berkata, tidak. Jika dia kembali, Paviliun akan mengirimi saya pemberitahuan. Dia menatap wanita muda dari 1000 rumah tangga bernama White Heart dengan sedikit rasa kagum. Dia penasaran, mengapa 1000 rumah tangga misterius dari Biro Astronomi Kekaisaran ini mencari Jiang Fan. Yang Mulia Baiyu juga sangat penasaran, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Jiang Fan ini. Penantian khusus White Heart patut diacungi jempol, karena dia selalu sibuk dengan berbagai urusan. Namun, dia tidak mempunyai waktu khusus untuk menunggu seorang murid muda. Kalau begitu, Bai 1000 rumah tangga, kami dari Aula Suci Ribuan Kesengsaraan, permisi dulu. Selamat tinggal. Para ahli jiwa baru lahir lainnya semuanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah semua orang pergi, Master Paviliun Tianji merasa sedikit gelisah, lalu berkata, Bai 1000 rumah tangga. Bolehkah aku bertanya ada urusan apa kamu dengan Jiang Fan, salah seorang murid paviliunku? White Heart berbalik, memperlihatkan wajah dengan fitur yang sangat indah. Meski kecantikannya tidak tertandingi, dia sangat menawan dan sempurna. Yang paling mencolok adalah matanya. Mata Phoenix berkelopak gandanya tampak menahan air, tampak sangat jernih dan tembus cahaya. Ada rasa kejelasan yang tampaknya menembus hati orang-orang. Saat menatapnya, Master Paviliun Tianji tak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Dia samar-samar merasa seolah-olah pikirannya sedang dilihat. Suara White Heart sangat tenang, memberikan kesan profesionalisme, tanpa gejolak emosi apapun. Di Biro Astronomi Kekaisaran, saya bertanggung jawab untuk melenyapkan kejahatan dan membunuh iblis. Ditemukan olehku tentu saja bukan hal yang baik. Hati Master Paviliun Tianji mencelos. Biro Astronomi Kekaisaran memiliki banyak departemen. Mengumpulkan dewa-dewa kuno adalah tugas utama mereka. Namun mereka juga menjaga ketertiban umum negara Taichang besar. Mereka masih akan mengambil tindakan terhadap orang-orang yang sangat jahat. Bagaimana Jiang Fan bisa menjadi sasaran White Heart? Bai 1000 rumah tangga, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Jiang Fan adalah orang yang sangat jujur. White Heart berkata, apakah dia benar atau jahat? Aku akan tahu begitu aku bertemu dengannya. Master Paviliun Tianji merasa gelisah. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar Jiang Fan tidak kembali untuk saat ini, dan terus bersembunyi di luar. Dan hanya kembali setelah Bai 1000 rumah tangga ini meninggalkan benua besar. Oh, Master Paviliun. Kau di sini juga. Teriakan pedang datang dari langit. Jiang Fan, menunggangi pedang ungunya, terbang di udara, dan melihat Master Paviliun Tianji yang sudah lama tidak dilihatnya, dia merasakan kedekatan. Master Paviliun Tianji memandang Jiang Fan yang telah mendarat di depannya. Matanya terbelalak. Tidak. Anak nakal, kau menghilang hampir sebulan. Mengapa kamu tidak menghilang beberapa hari saja? Begitu Anda muncul, Anda datang langsung di depan White Heart. Apakah Anda memainkan game sebesar itu? White Heart mendengar kata-kata itu dan menatap Jiang Fan yang datang dengan pedangnya. Kemudian dia melihat ekspresi aneh Master Paviliun Tianji, dan secercah cahaya terang berkelebat di matanya yang sebening kristal. Jiang Fan, saya White Heart dari Biro Astronomi Kekaisaran. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Master Paviliun Tianji diam-diam terkejut. Sungguh wawasan yang menakjubkan. Hanya dengan petunjuk kecil, dia langsung menentukan identitas Jiang Fan. Hah? Bagaimana orang ini tahu namanya? Jiang Fan sedikit bingung dan mengerutkan kening, apakah aku perlu menjawabmu? Master Paviliun Tianji berkata dengan tegas, Jiang Fan, Biro Astronomi Kekaisaran adalah organisasi yang dianugerahkan oleh orang bijak agung, dan bahkan sekte ilahi domain luar tidak dapat menentangnya.
Sebuah kalimat sederhana menjelaskan status transenden Biro Astronomi Kekaisaran. Jiang Fan sedikit mengernyit, baiklah, kalau begitu tanyakan. Whiteheart berkata singkat, apakah Anda mengenal Venerable Six Pates? Dia sebenarnya bertanya tentang dia. Jiang Fan berpikir sejenak dan mengangguk, iya. Apa hubungan kalian? Jiang Fan berkata tanpa berpikir. Dia pernah mencoba merasukiku, tapi aku malah menaklukkannya. Kemudian, dia tiba-tiba lolos dan melarikan diri. Dia tidak perlu menebak. Setelah Yang Mulia Enam Jalan kembali ke negara besar Taichang, ia meninggalkan beberapa jejak. Anjing itu, dia tidak akan dengan sengaja membunuh orang-orang tak bersalah lagi, bukan? Dia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melakukan kejahatan. Whiteheart menatap mata Jiang Fan, seolah-olah dia bisa mengetahui apakah perkataan seseorang itu benar atau salah. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kamu tidak berbohong. Tidak heran namamu tertinggal di tempat kejadian perkara. Hah? Jiang Fan tampak terkejut, dia menulis namaku. Whiteheart berkata, dalam 2 bulan terakhir, Venerable Six Pates telah muncul di beberapa tempat penting di negara bagian Taichang. Kemanapun dia pergi, dia akan meninggalkan 6 karakter. Jiang Fan ada di sini. Gila. Jiang Fan benar-benar ingin mengutuk anjing itu. Dia sendiri melakukan kejahatan, tetapi dia harus menulis Jiang Fan ada di sini. Ada di sini, pantatku. Dia seharusnya mencekiknya sampai mati saat itu. Master Pavilion Tianji melihat ekspresi Jiang Fan yang agak berubah, dan tidak dapat menahan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jiang Fan kehilangan ketenangannya. Batuk, Bai Qianhou, jika Yang Mulia Enam Jalan bersekongkol dengan Jiang Fan, mengapa dia menulis nama pihak lain? Pasti dia punya kebencian yang amat dalam dan sengaja menjebaknya, kan? Whiteheart berkata, aku juga berpikir begitu. Dan faktanya seperti yang diharapkan. Yang Mulia Enam Jalan sangat pendendam. Jiang Fan menggagalkan kepemilikannya dan bahkan menaklukkannya, jadi wajar saja jika ia menyimpan dendam. Tetapi, apakah kebencian itu terlalu berlebihan? Jiang Fan, apakah kamu melakukan hal lain padanya? Jiang Fan menggertakkan giginya dengan kebencian, mengeluarkan cermin kuno yang menerangi hati, aku juga merebut artefak spiritual ini darinya. Mendesis. Mata Master Pavilion Tianji terbelalak. Artefak spiritual. Tidak heran dia sangat membencimu. Whiteheart mengangguk, sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya terhadap Jiang Fan. Itu masuk akal kalau begitu. Jadi, kamu dan Yang Mulia Enam Jalan adalah musuh bebuyutan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan membalas dendam padamu di masa depan. Dia berpikir sejenak. Whiteheart mengeluarkan sebuah token, dengan 3 karakter mengagumkan, Imperial Astronomical Bureau, terukir di bagian depannya. Di belakangnya tertulis nama, Whiteheart. Ini subtoken saya. Saya mempekerjakan Anda sebagai asisten saya untuk membantu saya menyelidiki kasus Venerable Six Pates. Tentu saja, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika Yang Mulia Six Pates datang mencarimu, kirimkan saja pesan kepadaku melalui token ini. Ah! Master Pavilion Tianji segera menjadi gembira dan berkata, cepat terima. Ini setara dengan memiliki identitas pengawal surgawi sementara dari Biro Astronomi Kekaisaran. Saat bepergian di negara besar Taichang, menunjukkan identitas ini akan membuat bahkan sekte ilahi domain luar memperlakukannya dengan hati-hati. Jiang Fan berkata, oh, dan menerima token tersebut. Whiteheart kemudian mengamati Jiang Fan lagi, kekuatan Yang Mulia Enam Jalan kini pulih dengan cepat. Jika kau bertemu dengannya, lapisan ke-9 formasi inti milikmu tidak akan sebanding dengannya. Apakah kamu punya harta karun ajaib pelindung atau teknik untuk mengalahkan musuh? Hah! Dia akan memberinya harta juga. Jiang Fan segera menggelengkan kepalanya, tidak, Pavilion Tianji kami sangat buruk. Dan saya baru saja bergabung, jadi saya tidak punya item pelindung atau penangkal musuh. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahi Master Pavilion Tianji. Kalimat pertama, tolong tarik kembali. Mata jernih Whiteheart menatap Jiang Fan dan berkata, hanya kalimat pertamamu yang benar.
Wanita ini bisa menilai apakah perkataan seseorang itu benar atau salah. Hati Jiang Fan diam-diam merasakan hawa dingin. Dia segera mengubah kata-katanya, baiklah, aku punya sedikit harta ajaib pelindung. Tetapi sangat sedikit yang mampu mengalahkan musuh. Whiteheart berkata, kali ini itu kebenaran. Dia mencabut pedang berharga berbintang 7 dari punggungnya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan aliran ki murni ke dalamnya. 7 permata yang tertanam di atasnya menyala satu demi satu. Aku pinjamkan pedang ini padamu. Itu dapat membantumu mengalahkan musuh 7 kali. Gunakan dengan hati-hati. Jiang Fan mengambil pedang berharga 7 bintang hijau itu, sambil tampak bingung. Rasanya seperti berjalan di jalan dan diberi emas batangan. Selamat tinggal. Whiteheart mengepalkan tangannya, lalu melangkah ke udara dan pergi. Tanpa ragu sedikit pun. Master Paviliun Tianji memperhatikan kepergiannya, lalu menepuk bahu Jiang Fan. Kamu benar-benar mengubah kemalangan menjadi berkah. Untuk benar-benar dapat terhubung dengan bayi 1000 rumah tangga. Banyak orang ingin berteman dengannya, tetapi mereka tidak punya cara. Jiang Fan terkejut, hati putih ini tidak sederhana. Tatapan Master Paviliun Tianji begitu dalam, beliau lebih dari sekedar 1000 rumah tangga. Singkatnya, menjalin hubungan dengannya adalah keberuntunganmu. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah kau benar-benar menyinggung Venerable Six Paths, seorang tokoh jalan iblis yang brutal. Ini merepotkan. Jiang Fan tidak berbicara, memegang pedang 7 bintang yang berharga. Arus hangat mengalir melalui hatinya. Dia berkata dalam hati, terima kasih, sobat. Kau dikejar-kejar ke seluruh Grand Granary, tapi kau tetap tidak lupa memberiku beberapa keuntungan. Kamu, hati-hati. Bab 887 Petakilin Kecil. Six Paths ingin menyakitinya. Itu sangat mudah. Karena, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui Jiang Fan yang mengolah Void Flow Thunder Force. Jika dia benar-benar ingin menyakiti Jiang Fan, dia hanya perlu menyebarkan berita ini. Tentu saja, para ahli hebat dari negara besar Taichang akan berbondong-bondong ke sana, mengincar nyawanya demi imbalan pil Ling Tian yang digunakan untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir. Menuliskan Jiang Fan ada di sini ya di tempat kejadian perkara hanyalah sebuah upaya yang disengaja untuk menarik perhatian Biro Astronomi Kekaisaran kepada Jiang Fan. Hal ini memberinya beberapa kemudahan. Inilah tujuan awal Six Paths. Itu benar, dan segala sesuatunya memang terjadi sesuai rencananya. Centurion yang bernama Whiteheart datang ke rumahnya, memberinya status pengawal surgawi sementara, dan bahkan menghadiahkannya pedang berharga bintang 7 yang tak tertandingi kekuatannya. Jika dia mendapatkan pedang ini lebih awal, Yang Mulia Sitong tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Aku harap kau, sobat tua, masih hidup saat aku tiba di benua lumbung besar. Jiang Fan merenung dalam hati. Master Paviliun Tianji melihat Jiang Fan terdiam. Mengira dia khawatir akan hal ini, dia berkata, jangan khawatir, Biro Astronomi Kekaisaran punya pakar sebanyak awan. Menangkap Six Paths hanya masalah waktu. Ayo pergi, kita kembali ke Paviliun Tianji dulu. Dia memanggil awan dan membawa Jiang Fan menuju Paviliun Tianji. Karena ada seseorang yang memimpin jalan, dia memanfaatkan waktu luangnya untuk mengeluarkan slip bambu pemberian Pangeran Laut Utara sebelum dia pergi. Potongan bambu itu rusak parah, hanya tersisa seukuran telapak tangan. Ada sekitar 100 karakter naskah neraka di sana, dengan terjemahan dalam aksara ras iblis di sampingnya. Meskipun jumlahnya sedikit, Jiang Fan memperlakukannya seperti harta yang tak ternilai dan mulai mempelajarinya. Hanya dalam 1 jam, 100 karakter naskah neraka terpatri dalam pikirannya. Sayang sekali ini semua adalah karakter naskah neraka yang paling sederhana, sama sekali tidak cukup untuk menguraikan prasasti pada artefak perunggu. Jiang Fan mendesah diam-diam. Dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala yang mulai datang. Saya telah menjelajahi benua dan 4 lautan. Kemana tepatnya saya harus pergi untuk mempelajari naskah neraka ini? Dunia bawah tanah. Lapisan ke-9. Ruang rahasia baru.
Pelukis hati menunjuk ke sebuah karakter naskah neraka di papan tulis kecil dan bertanya, apa arti karakter ini? A. Sebuah teks klasik yang ditulis dalam aksara ras iblis ditempatkan di depan kilin kecil. Mendengar ini, kilin kecil membolak-balik halaman dengan dua cakar kecilnya. Kemudian ia menempelkan cakarnya ke karakter A peliharaan. Pelukis hati tersenyum dan mengelus kepalanya, hewan peliharaan roh yang pintar. Bisakah kamu mengulang beberapa prasasti yang baru saja aku ajarkan? Kilin kecil mengangkat kaki kecilnya dan dengan serius mencari mereka satu persatu dalam teks klasik. Saya adalah Hatia Aroha hewan peliharaan pelukisa. Pelukis hati memperlihatkan senyum seekor rubah kecil yang telah mencuri seekor ayam gemuk, dan dengan penuh kasih sayang mengusap kepalanya yang berbulu. Sangat pintar. Kamu akan segera mempelajari naskah balapan neraka kita. Dan beradaptasi dengan budaya ras neraka kita. Saat itu, kamu akan menjadi hewan peliharaan rohku. Tepat saat itu, teks klasik itu jatuh ke tanah, dan selembar kertas yang tersembunyi di dalamnya terjatuh. Melihat ini, kilin kecil dengan cepat menerkam dan menutupinya dengan punggungnya yang gemuk. Apa itu? Tanya pelukis hati. Kilin kecil menggelengkan kepalanya, artinya tidak ada apa-apa. Pelukis hati meletakkan tangannya di pinggul, menggembungkan pipinya. Jika kamu tidak membiarkanku melihat, aku akan marah. Kilin kecil dengan enggan menggerakkan punggungnya dan memegang salah satu sudut kertas dengan kaki kecilnya. Pelukis hati menoleh. Di tiga arah timur, barat, dan utara ada pola-pola yang berkelok-kelok dan berliku-liku. Coba kulihat apa yang kamu gambar. Yang paling atas, itu tulang. Tulang. Raja hantu tulang darah. Kilin kecil mengangguk. Yang digambar di sisi barat itu gumpalan rambut yang berantakan. Jimat iblis 1000 sutra. Yang digambar di sisi timur itu jaring laba-laba. Laba-laba hantu berwajah manusia. Pelukis hati mengenali mereka dan tiba-tiba menyadari, aku mengerti. Kamu sedang menggambar ruang tersembunyi di lapisan ke-9 untuk gurumu. Membantu dia mendapatkan poin prestasi karena memperluas tempat. Ketiga lokasi ini adalah satu-satunya ruang tersembunyi yang belum dikembangkan. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 poin prestasi. Anak kecil, kamu masih saja memikirkan cowokmu itu. Pelukis hati merasa masam. Dia begitu baik pada kilin kecil bulan lalu. Dia telah memeras otaknya untuk mencoba menyenangkannya. Namun dia masih memikirkan si bajingan Jiang Fan. Sungguh menyebalkan. Tepat saat itu, dia memperhatikan kaki kilin kecil mencengkeram bagian bawah kertas dengan erat, tidak mau melepaskannya. Dia merasa curiga. Berpikir tentang ruang lapisan ke-9 lagi. Hanya dia dan ketiga makhluk obskur yang kuat itu yang dianggap sebagai raja terkuat di ruang lapisan ke-9. Matanya berbinar, yang digambar paling bawah pasti aku. Ayo, coba kulihat kau menggambarku sebagai apa. Dia merapikan rambutnya, sambil membandingkan bayangannya dengan penampilan selir Yunxia yang dia lihat dari pikiran Jiang Fan. Wajahnya penuh dengan antisipasi. Setelah sebulan hidup bersama, dia seharusnya menjadi kakak perempuan yang lembut, cantik, dan dapat dipercaya di hati Little Kilin, bukan? Kilin kecil ragu sejenak sebelum melepaskan cakar kecilnya. Pelukis hati tersenyum dan memandang. Hantu perempuan ganas dengan rambut tergerai bagaikan surai singa, mulut menganga lebar, dan tangan berkuku panjang tergambar jelas di atas kertas. Senyumnya membeku. Lalu, dengan marah, dia mengayunkan tangannya dan meraih, serigala kecil bermata putih yang tak tahu terima kasih. Kamu menggambarku seperti ini. Ketika dia mendongak, kilin kecil, yang merasakan bahaya, sudah mulai berlari. Jangan lari. Kau membuatku gila. Paviliun Tianji. Awan putih datang dari jauh. Jiang Fan terkejut saat mengetahui Paviliun Tianji luar biasa ramai. Para murid berlatih dalam kelompok yang beranggotakan 3 hingga 5 orang.
Di antara mereka, ia bahkan melihat sosok Su Yuran dan Chen Xiling. Semua orang sangat rajin. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tuan Paviliun Tianji terkekeh, bukankah ini semua berkatmu? 8.000 poin prestasi dari terakhir kali benar-benar memotivasi para murid, pengurus, dan wakil Master Paviliun. Saat kamu pergi, mereka berlatih tanding setiap hari. Untuk para murid yang malas, para pengurus dan wakil Master Paviliun menggunakan cambuk pada mereka dan memberikan kontohmu. Aku benar-benar berterima kasih kepada kalian semua. Seberapa besar rasa kesal yang ia timbulkan secara pasif selama sebulan ia tidak hadir. Tiba-tiba, Master Paviliun Tianji sedikit mengernyit, kita punya tamu. Dia samar-samar merasakan dua aura alam jiwa baru lahir. Saya akan menyapa mereka. Jiang Fan ingin pergi dan berkata, kalau begitu aku akan pergi menemui Yuran dan Xiling. Dia hendak menjatuhkan pedangnya ketika Master Paviliun Tianji dengan kuat menekan bahunya. Dia mengingatkannya, karena kamu telah menjadi murid di bawah pengurus Yun Yang. Kamu seharusnya menunjukkan rasa hormat padanya. Dia mengerutkan bibirnya. Baru saat itulah Jiang Fan menyadarinya. Pelayan Yun yang sedang duduk di bawah pohon willow, mengawasi Jian Linyuan dan beberapa saudara senior serta saudari saat mereka berlatih. Jiang Fan segera menunjukkan permintaan maaf. Dia mengaku sebagai murid di bawah pengurus Yun Yang, tetapi dia tidak pernah berbicara dengan baik kepada guru yang baik hati ini. Saat ini, dia dan Su Yuran semuanya ada di alun-alun. Secara logika, dia seharusnya memberi penghormatan padanya terlebih dulu. Terima kasih atas pengingatnya, Master Paviliun. Dia mengubah arah dan mendarat di dekat pelayan Yun Yang. Pada saat ini, pelayan Yun Yang sedang fokus menyaksikan pertarungan muridnya. Jejak kekhawatiran menutupi wajahnya. Jika ini terus berlanjut, perjalanan mereka ke dunia bawah tanah kali ini kemungkinan besar akan menjadi usaha yang sia-sia. Jika saja mereka berhasil membudidayakan teknik serangan gabungan ini. Dengan teknik ini, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi mereka juga dapat menumpuk persepsi 7 orang untuk menemukan ruang tersembunyi. Dia menundukkan kepalanya dan menatap selembar bambu menguning yang terhampar di pangkuannya. Ini adalah teknik kultivasi yang kuat yang tingkatannya mencapai peringkat bumi tingkat tinggi. Paviliun Tianji hanya memiliki satu salinan ini. Akan tetapi, syarat-syarat budidaya sangatlah ketat. Diperlukan 5 orang atau lebih untuk berkultivasi secara bersamaan. Lebih jauh lagi, hal itu sangat sulit untuk dipahami. Dia telah memilikinya selama setengah tahun dan masih belum menemukan jawabannya. Apalagi mengajarkannya kepada Jian Linyuan dan yang lainnya. Haruskah aku menelan harga diriku dan berkonsultasi dengan Master Paviliun? Tepat saat dia menggumamkan hal ini, sebuah suara yang membawa senyum samar terdengar di telinganya. Guru, mengapa saya tidak mencari Anda? Bab 888 tamu tak diundang. Pelayan Yun yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah yang tersenyum, anggun, dan tampan muncul di hadapannya. Jiang Fan. Dia berteriak karena terkejut. Lalu, teringat sesuatu, dia meringis. Siapa kamu? Apakah kita saling kenal? Mengapa kau memanggilku tuan dengan begitu santai? Mengapa guru bersikap begitu manja? Jiang Fan mengambil sebagian sumber daya yang diberikan oleh Kaisar Iblis Laut Utara. Bukankah murid ini pergi mencari sumber daya untuk kakak senior dan kakak seniorku? Mata pelayan Yun yang berbinar saat melihatnya. Dengan matanya yang jeli, dia secara alami mengenali bahwa ini adalah barang langka di Grand Granary. Cukup bagi Jian Linyuan dan yang lainnya untuk mencapai terobosan ke tingkat berikutnya. Namun martabat seorang guru membuatnya tetap tenang, dan dia terbatuk pelan. Jadi kamu Jiang Fan. Lain kali, jangan menghilang selama sebulan tanpa jejak, oke? Jiang Fan tersenyum.
Dia mengambil slip bambu di pangkuannya dan segera membacanya. Meskipun ini juga merupakan metode kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi. Karena itu adalah teknik serangan gabungan, itu jauh lebih mudah dipahami daripada 6 divisi guntur surgawi. Tak lama kemudian, ia mengambil kuas dan segera menuliskan wawasannya. Guru, ini dia. Pelayan Yun yang mengambilnya dan membacanya. Dia langsung berdiri, tercengang. Banyak keraguannya yang tidak dapat dipahami terselesaikan dengan sempurna dalam wawasan ini. Teknik serangan gabungan punya harapan. Jiang Fan, muridku, kau benar-benar mengejutkanku. Keributan di sini menarik perhatian Jian Linyuan dan yang lainnya, yang saat melihat Jiang Fan bergegas dengan ekspresi tidak senang. Sang Sikyu menyilangkan lengannya, menopang dadanya yang besar, dan mendengus. Adik Jiang, kamu menghilang selama sebulan penuh. Apakah kamu memiliki guru di hatimu? Apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada guru? Karena dia membawa Jiang Fan ke pemuridan guru, betapa banyak keluhan yang dia derita. Namun si bajingan Jiang Fan itu pergi begitu saja tanpa jejak. Pada akhirnya, dia menanggung semuanya sendirian. Mendadak, pelayan Yun yang segera menghentikannya dan memarahinya dengan ringan, sombong. Begitukah caramu berbicara kepada muridku yang terkasih? Pikiran Sang Sikyu tidak bereaksi sesaat. Tidak, saya membantu Anda, guru, berbicara. Mengapa kamu malah memarahiku? Dia berkata dengan sangat bingung. Guru, bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa Jiang Fan telah bertindak tidak senonoh? Kamu mengatakan dia adalah seorang murid yang tidak berbakti, bahwa dia tidak memiliki kamu di dalam hatinya, bahwa kamu ingin mengeluarkannya dari sekte, dan kamu juga mengatakan dia tidak bisa melanjutkan. Pelayan Yun yang sudah mengeluarkan penggaris, mengetuk telapak tangannya 2 kali, dan berkata dengan lemah. Sang Sikyu, apakah kamu yakin aku yang mengucapkan kata-kata itu? Apakah kamu ingin aku menggunakan teknik pemulihan memori hebat untuk membantumu mengingat? Sang Sikyu menggigil. Dia segera berkata, aku ingat. Itu semua adalah hal yang kukatakan sendiri. Pelayan Yun yang mendengus, berani menyebarkan rumor tentangku lagi, dan aku akan mengeluarkanmu, murid yang tidak berbakti ini, dari sekte. Lalu dia menatap Jiang Fan, wajahnya penuh kehangatan. Jiang Fan, bagikan sumber daya kepada mereka. Lewati bagian Sang Sikyu. Jiang Fan tersenyum sedikit. Dia membagi sumber daya lumbung agung di tangannya menjadi 7 bagian dan berkata, beberapa kakak senior dan kakak senior. Satu porsi untuk masing-masing, jangan kurang ajar. Jian Linyuan dan yang lainnya melihat, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan. Dengan dunia bawah tanah yang akan segera dibuka, memperoleh sumber daya tersebut benar-benar merupakan anugerah. Mereka akhirnya mengerti. Mengapa guru mereka, yang telah menggerutu tentang Jiang Fan selama sebulan, tiba-tiba memiliki perubahan sikap yang drastis. Siapa yang tidak menyukai seorang murid yang baik yang dapat menemukan sumber daya sendiri? Keenamnya masing-masing menerima sumber daya yang menakjubkan. Akhirnya, hanya Sang Sikyu yang tersisa, mendekat dengan menyedihkan. Adik Jiang, maafkan aku. Suara kakak senior terlalu keras tadi. Jiang Fan tertawa terbahak-bahak dan memberinya sisa sumber daya terakhir. Sang Sikyu langsung berseri-seri karena gembira. Wahahaha, aku tahu adik kecil sangat menyayangiku. Tidak sia-sia aku merekrutmu ke dalam sekte ketika tidak ada seorang pun yang menginginkanmu. Mendengar ini, wajah Jiang Fan menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Masalah perekrutan murid semakin terasa aneh semakin dia memikirkannya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, kakak senior Sang, selama sebulan aku pergi. Apakah wakil Master Pavilion Yu dan wakil Master Pavilion Gu melakukan sesuatu padamu?
Sang Sikyu segera menggembungkan pipinya karena marah. Jangan sebut-sebut dua orang tua itu. Batuk-batuk, orang-orang tua yang cantik itu. Saya menghadiri kelas wakil Master Pavilion Yu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bilang aku membuatnya tidak bahagia dan memintaku pergi. Wakil Master Pavilion Gu bahkan lebih berlebihan. Saat kuliah, dia bilang saya masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu, yang tidak sopan padanya, lalu mengusir saya. Apa-apaan ini, bagaimana mungkin aku menyinggung mereka? Mulut Jiang Fan berkedut. Dia segera mengerti sebagian besarnya. Namun, pelayan Yun yang memiliki senyum di bibirnya. Jelas, dia sudah mengetahui sebagian cerita dari dalam. Berpikir bahwa dia bisa merebut Jiang Fan, harta benda yang sangat berharga ini, dari cengkeraman 4 wakil Master Pavilion. Dia merasa sangat gembira. Baiklah, aku akan mengajarkan kalian semua teknik serangan gabungan. Jiang Fan, kamu juga. Pertama-tama aku akan menilai kekuatanmu sehingga aku bisa mengatur posisimu di antara mereka. Menilai saya. Pelayan Yun yang masih di lapisan ke-9 formasi inti, kan? Bagaimana jika, selama penilaian, saya secara tidak sengaja mempermalukannya di depan umum? Dia mungkin tidak mampu menahan serangan kekuatan penuhku. Jiang Fan menggosok hidungnya dan berkata, Tuan, saya punya tim sendiri. Perjalanan ke dunia bawah tanah ini, aku khawatir aku tidak akan bertemu dengan kakak senior Jian dan yang lainnya. Mari kita lewati teknik serangan gabungan. Pelayan Yun yang mengejek, aku tahu kau kuat. Berita tentang kamu yang menghancurkan sekte raksasa sendirian telah menyebar ke seluruh pavilion Tianji. Tapi, aku telah berkultivasi di lapisan ke-9 formasi inti selama bertahun-tahun, dan aku tidak sebanding dengan para tetua sekte raksasa itu. Menilai kekuatanmu sudah lebih dari cukup. Jangan khawatir akan mempermalukanku. Saat para pengikut pavilion Tianji berbondong-bondong menuju 9 sekte untuk mencari binatang buas neraka. Mereka kurang lebih telah melakukan kontak dengan orang-orang dari 9 sekte. Masalah Jiang Fan yang menghancurkan sekte raksasa tentu saja tidak bisa dirahasiakan dan disebarkan secara luas. Dengan pikirannya yang terbuka, Jiang Fan tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata, baiklah. Kalau begitu, guru, harap berhati-hati. Kekuatan murid ini telah meningkat sedikit akhir-akhir ini. Pelayan Yun yang tersenyum penuh percaya diri, serang aku dengan segenap kekuatanmu. Jika aku bahkan tidak bisa mengendalikan muridku, maka lebih baik aku tidak menjadi seorang guru. Tak berdaya. Jiang Fan hanya bisa mengikuti pelayan Yun yang ke tengah alun-alun. Aula utama Master Pavilion. Ini yang mulia Yun Huo dan kakak senior Qianlan, sudah 20 tahun. Pavilion Tianji sang guru memperlihatkan ekspresi terkejut. Ada sedikit rasa gembira, dan juga sedikit rasa takjub. Keduanya pernah menjadi anggota Pavilion Tianji, dan merupakan rekan muridnya di bawah Master Pavilion tua. Kemudian, mereka meninggalkan Pavilion Tianji, melakukan perjalanan jauh ke negara besar Taichang, dan keduanya bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Sekarang, ini adalah pertemuan pertama mereka setelah 20 tahun. Yang mulia Yun Huo masih sopan, berdiri sambil tersenyum untuk menyambutnya. Tianzu, sudah 20 tahun. Kamu juga telah mencapai terobosan ke alam jiwa baru lahir. Sebaliknya, Peri Qianlan, yang berusia 40-an, masih memiliki pesonanya, dan orang masih bisa melihat samar-samar perilakunya yang luar biasa di masa lalu. Dia tanpa ekspresi menilai Pavilion Tianji guru dan berkata, setelah sekian tahun, aku masih seorang jiwa baru satu bukaan. Keputusan Master Pavilion tua juga tidak begitu bagus. Wajah yang mulia Yun Huo langsung menegang setelah mendengar ini. Qianlan, jangan kasar.
Peri Qianlan berkata tanpa ekspresi, aku hanya mengatakan kebenaran. Jika Master Paviliun Tua memberikan kesempatan untuk mencapai terobosan ke jiwa baru lahir kepada saudara muda Tianzu saat itu, dan meninggalkan kami berdua untuk berjuang sendiri. Apa hasilnya? 20 tahun kemudian, kami tidak hanya mencapai terobosan menuju Nas Chen Sol, tetapi kami juga telah membuka Nas Chen Sol 2 bukaan. Dan saudara muda Tianzu, yang sangat dihargai oleh Master Paviliun Tua, masih merupakan jiwa baru lahir 1 bukaan. Yun Tianzu tersenyum tenang. Dia tidak mempermasalahkan sarkasme wanita itu dan berkata, kakak senior dan kakak senior, kalian telah menempuh perjalanan ribuan mil dari sekte pemujaan api. Saya berasumsi Anda punya sesuatu yang penting. Peri Qianlan tidak membuang kata-kata dan berkata, kami menginginkan sebotol darah roh sejati itu. Bab 889 terjebak dalam situasi mengerikan. Darah roh sejati. Yun Tianzu mempertahankan senyum tipisnya dan menolak secara langsung. Itu dipersiapkan untuk para murid yang rajin mendapatkan poin pahala. Maaf, tapi saya tidak bisa memberikannya kepadamu. Melihat bahwa Yun Tianzu memberi mereka begitu sedikit wajah. Ekspresi Peri Qianlan berubah dingin, dan dia berkata, Yun Tianzu. Ketika Master Paviliun Tua membiarkan kami mengurus diri sendiri saat itu, kami tidak mengambil 1 koin tembaga pun dari Paviliun Tianji. Sekarang setelah kami mengambil kembali sesuatu yang menjadi milik kami, kalian hanya mencari-cari alasan. Yun Tianzu tersenyum tipis. Dengan tangannya di belakang punggungnya, dia berkata, kakak senior Qianlan, kamu sepertinya lupa. Adik kecil akan membantumu mengingat. Master Paviliun Tua memanggil kami bertiga dan bertanya siapa yang bersedia mewarisi posisi Master Paviliun, melanjutkan ambisi para pendahulu kami, dan mencari sage kuno yang legendaris. Kamu menolak, dan kakak senior Yun Huo juga menolak. Hanya aku yang setuju. Oleh karena itu, saya menerima kesempatan untuk menerobos ke jiwa yang baru lahir, dan sebagai harganya, saya telah menjaga Paviliun Tianji yang perlahan membusuk ini sejak saat itu. Sedangkan kalian sudah benar-benar bebas dan bisa bersenang-senang dengan bebas. Jika kamu merasa dirugikan, mengapa kamu tidak menerima posisi Master Paviliun saat itu? Peri Qianlan menggigit bibir merahnya sedikit, terdiam sesaat. Yang Mulia Yun Huo mendesah pelan. Sambil menunjukkan rasa malu, dia berkata, saudara muda Tianzu, bakatmu sebenarnya lebih baik dari kami. Kamu juga ingin pergi ke dunia yang lebih luas daripada kami. Hanya saja karena aku dan adik perempuan menolak, dan tidak ada yang mau mengambil alih Paviliun Tianji, kau tidak sanggup menanggung penyesalan Master Paviliun Tua di ranjang kematiannya. Kamu hanya memaksakan diri untuk menerima Paviliun Tianji. Jika kau pergi ke negara bagian Agung Taichang, dengan bakatmu, kau mungkin sudah menjadi jiwa baru lahir 3 bukaan atau bahkan 4 bukaan sekarang. Sedikit penyesalan muncul di mata Yun Tianzu. Dia kemudian menenangkan diri dan berkata, masa lalu sudah berlalu. Awalnya aku sangat senang kalian berdua datang. Menjaga Paviliun Tianji sendirian terlalu sepi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya pelan dan berkata, segala sesuatu di dalam perbendaharaan Paviliun Tianji adalah milik anggota Paviliun Tianji. Ini adalah aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu tidak pernah berubah, dan tidak akan berubah hari ini. Kalian berdua sebaiknya pergi. Peri Qianlan tampak enggan dan tanpa sadar melepaskan aura jiwa baru lahir 2 bukaan. Yun Tianzu meliriknya dengan acuh tak acuh, adik junior. Di Paviliun Tianji, jangan mencoba melawanku. Kamu akan mati. Seolah teringat sesuatu, wajah cantik Peri Qianlan berubah sedikit.
Dia buru-buru menarik auranya dan dengan cemas melihat ke arah Yang Mulia Yunhuo. Yang terakhir menghela napas tak berdaya, menangkupkan tangannya lagi, dan berkata, saudara muda Tianzu. Kami berdua baru-baru ini mengalami beberapa masalah dengan kultivasi kami. Kita butuh sebotol darah roh sejati yang memiliki atribut api itu. Bisakah kita menukarnya dengan sesuatu yang lain? Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan membiarkan Paviliun Tianji menderita kerugian. Yun Tianzu menggelengkan kepalanya sedikit. Itu hanya dapat ditukar dengan menggunakan poin prestasi. Poin prestasi. Yang Mulia Yunhuo tampak gelisah. Dia mengerti bahwa Yun Tianzu memberi mereka kesempatan untuk pergi ke lapisan ke-10 untuk menjelajahi ruang tak dikenal dan menukarnya dengan poin prestasi. Namun seberapa berbahayakah lapisan ke-10? Master Paviliun tua terluka parah di lapisan ke-10, yang menyebabkan dia mendapat kepercayaan terakhir. Namun, memikirkan kesulitan yang dihadapinya, ia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku akan menjelajahi lapisan ke-10. Adik Qianlan, bagaimana denganmu? Peri Qianlan menggertakkan giginya dan menatap penuh kebencian ke arah Yun Tianzu. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Kamu mengabaikan semua kasih sayang masa lalu. Baiklah. Aku akan pergi ke lapisan ke-10 dan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mendapatkan darah roh sejati. Yun Tianzu tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak senior dan kakak senior untuk menunggu 1 hari lagi. Itu baru akan dibuka besok. Tepuk-tepuka. Pada saat ini, alun-alun di luar tiba-tiba menjadi berisik. Suara sorak-sorai dan tepuk tangan pun terdengar. Yang Mulia Yunhuo bertanya dengan heran, saudara muda Tianzu, apa ini? Yun Tianzu terkekeh, ini pasti pertarungan seru yang mengundang sorak-sorai dari para murid. Pemandangan seperti ini sering terjadi akhir-akhir ini. Itu sangat mirip dengan 20 tahun yang lalu, ketika dia masih menjadi murid. Suasana ini benar-benar membawa kembali kenangan. Ini hanya kompetisi antara sekelompok murid muda, apa istimewanya? Peri Qianlan mencibir, sebelum kau kembali, aku mengamati anggota tubuhmu. Yang tangguh hanyalah Ye Bengxia, Li Sangqiu, dan Wang Chongling. Mereka baru saja mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Di benua ini, mereka secara alami adalah puncak keajaiban, tetapi di negara bagian Taichang saya, mereka sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai. Yang Mulia Yunhuo menegur, Qianlan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ketiganya dapat dianggap sebagai keajaiban tingkat pertama bahkan di sekte besar negara besar Taichang. Sungguh tidak mudah bagi saudara muda Tianzu untuk membina 3 orang seperti itu di lingkungan yang tandus seperti itu. Yun Tianzu tersenyum. Dia tidak berkata banyak lagi. Dia berkata, meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan elit absolut negara besar Taichang. Namun, ada beberapa murid yang prestasinya di masa depan, saya yakin, tidak akan kalah dengan para elit negara besar Taichang. Dalam benaknya, dia memikirkan Jiang Fan. Ia mengenang sosok yang membungkuk dalam-dalam dan berbicara tentang mewarisi kemauan para pendahulu. Ayo, kita lihat bersama. Sikap spiritual mereka saat ini agak mirip dengan kita dulu. Peri Qianlan tersenyum meremehkan. Dia mengikuti di belakang mereka berdua, melangkah keluar tanpa tergesa-gesa. Di belakang Yang Mulia Yunhuo dan dia, seorang murid diam-diam mengikuti mereka masing-masing. Mereka juga membawa seorang murid dalam perjalanan ini untuk mengamati pilar hitam penghubung surga dan memperluas wawasan mereka. Rombongan tiba di pintu masuk aula utama. Mereka melihat bahwa para murid, yang semula tersebar dalam kelompok 3-5 orang di alun-alun, kini berkumpul dalam lingkaran besar. Mereka berkerumun 3 di bagian dalam dan 3 di bagian luar. Teriakan dan sorak-sorai tak henti-hentinya.
Di tengah kerumunan, pelayan Yun yang dipenuhi rasa malu dan marah. Jiang Fan. Lakukan gerakanmu. Jangan khawatirkan aku. Dia tidak pernah menduganya dalam mimpinya yang terliar, bahwa sekadar menguji seorang murid akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak dapat ia hindari. Dia telah meminta Jiang Fan untuk terlebih dahulu menunjukkan kultivasinya saat ini. Jiang Fan menurutinya dengan jujur. Itu adalah lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Persis sama seperti dia, gurunya. Dia tertegun saat itu juga. Sebulan yang lalu, saat Jiang Fan bergabung dengan Paviliun Tianji, dia hanya berada di lapisan ke-6 formasi inti. Hari ini, 1 bulan kemudian, lapisan ke-9 pembentukan inti. Lelucon macam apa ini? Saat berada di lapisan ke-6 formasi inti, Jiang Fan sudah memiliki kekuatan untuk memusnahkan sekte raksasa dan membunuh beberapa praktisi di lapisan ke-9 formasi inti. Sekarang dia telah berada di lapisan ke-9 pembentukan inti, apakah kekuatannya masih perlu disebutkan? Dia kemungkinan besar bukan lawannya. Bagaimana dia masih bisa mengujinya? Yang membuatnya mustahil baginya untuk mundur adalah karena lagu tunggal Jiang Fan, terobosan ke lapisan ke-9 pembentukan inti, menarik perhatian seluruh penonton. Mengetahui bahwa pelayan Yun yang sedang menguji murid Jiang Fan, semua orang mulai membuat keributan, mendesak mereka untuk bertarung dengan cepat. Untuk melihat apakah sang murid lebih kuat, atau sang guru lebih tangguh. Sulit bagi pelayan Yun yang untuk mundur sekarang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berdebat dengan Jiang Fan. Jika dia menang melawan Jiang Fan, itu akan baik-baik saja. Namun jika dia kalah, apakah dia masih punya wajah untuk menyebut dirinya sebagai guru Jiang Fan? Jiang Fan sangat tidak berdaya. Dia sudah bilang, jangan dites, jangan dites. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia hanya bisa melihat sekeliling dan berkata, kakak senior dan kakak senior. Saya baru saja mencapai terobosan ke lapisan ke-9 formasi inti, alam saya tidak stabil, dan kekuatan saya rendah. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Ayo bubar. Mendadak, Yu Yunzi ada di sana, di antara kerumunan. Semenjak Jiang Fan direnggut, dia menjadi sangat marah hingga tidak bisa tidur semalaman. Ketika Jiang Fan memperoleh 8.000 poin prestasi, dia begitu marah hingga dia tidak bisa tidur semalaman. Apakah Anda pikir itu sudah berakhir? 2 hari kemudian, Jiang Fan menjalankan misi melacak binatang buas neraka, memperoleh 10.000 poin pahala, dan dia begitu marah hingga dia tidak bisa tidur semalaman. Dia benar-benar membenci guru dan 2 muridnya, Sang Sikyu dan pelayan Yun Yang. Sekarang, melihat kekuatan Jiang Fan meningkat pesat, menjadi lebih kuat dari pelayan Yun Yang, gurunya. Pelayan Yun Yang hendak segera kehilangan Fes. Bisakah dia melepaskan kesempatan ini? Dia segera berteriak dengan suara keras, pelayan Yun Yang, tentu saja kau tidak kehilangan kendali atas muridmu, kan? Jika kau benar-benar tidak mampu menghadapinya, akui saja kekalahanmu. Aku, wakil Master Paviliun ini, dengan berat hati akan mengambil Jiang Fan menggantikanmu. Siapa yang bisa tahan terhadap provokasi semacam itu? Pelayan Yun Yang, diliputi rasa malu dan marah, berteriak, Jiang Fan. Lakukan gerakanmu. Bab 890 Teknik Api Sejati Qianlan. Jiang Fan tidak berdaya. Dia hanya bisa menemani Steward Yun Yang untuk pertandingan sparring. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya atau memperlihatkan kelemahannya secara jelas. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat menyelamatkan muka pengurus Yun Yang. Guru, murid ini meminta maaf atas pelanggarannya. Tendangan cahaya listrik naga petir. Dia melakukan sebuah gerakan yang telah lama terlupakan di suatu sudut. Dipasangkan dengan kultivasi formasi inti lapisan ke-9-nya, kekuatannya tidak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Pelayan Yun yang menghela napas lega. Jika ini memang satu-satunya kekuatannya, maka itu masih bisa diatasi. Segel awan terbalik. Dia membentuk segel tangan dengan kedua telapak tangannya, dan energi spiritual yang kuat terkondensasi menjadi segel jimat ilusi besar, yang menghantam dengan dahsyat.
Di tengah suara berderak, kedua serangan itu saling memusnahkan, sehingga mustahil untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Lagi, pelayan Yun yang menyerang sekali lagi. Jiang Fan hanya bisa terus berpura-pura kompeten dan menanggapi, berencana mencari cara untuk berpura-pura kalah setelah 10 atau 20 pertukaran lagi. Di pintu masuk aula Master Pavilion, Yang Mulia Yun Huo, yang sedang menyaksikan pertarungan, menunjukkan sedikit keterkejutan. Siapa anak ini? Untuk memiliki kultivasi lapisan ke-9 pembentukan inti di usia yang begitu muda. Dia tidak jauh di belakang Ye Bengxia. Pavilion Tianji sang guru tersenyum, dengan halus memperlihatkan sedikit rasa bangga, namanya Jiang Fan. Dia adalah murid baru. Saat pertama kali masuk, dia baru berada di lapisan ke-6 formasi inti, tetapi sekarang dia sudah berada di lapisan ke-9 formasi inti. Kecepatan perkembangan kekuatannya bahkan sedikit mengejutkan saya. 3 lapisan kemajuan dalam 1 bulan. Bahkan Peri Qianlan pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Bahkan di tempat yang kaya sumber daya seperti negara bagian Taichang besar, menembus 3 lapisan dalam 1 bulan sangatlah jarang. Apakah ini salah satu individu yang Anda sebutkan sebelumnya yang memiliki potensi untuk bersaing dengan para elit teratas negara bagian Taichang besar? Pavilion Tianji guru tersenyum, dialah yang paling menjanjikan. Peri Qianlan tanpa ampun menuangkan air dingin padanya, jangan bicara terlalu pasti. Banyak keajaiban di negara bagian Agung Taichang yang berkultivasi dengan cepat di tahap awal, tetapi terhenti di lapisan ke-9 pembentukan inti di tahap akhir, sehingga tidak dapat mencapai kesempurnaan. Menembus 3 lapisan dalam 1 bulan, fondasinya mungkin tidak stabil. Mendengar ini, Yang Mulia Yun Huo juga menunjukkan kekhawatiran. Dengan kecepatan budidaya yang demikian cepat, fondasi sulit distabilkan. Mencabut bibit tanaman untuk membantu mereka tumbuh mendatangkan bahaya yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia tersandung dalam perjalanannya menuju kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dia pasti akan gagal ketika mengalami kesengsaraan. Adik Qianlan terlalu khawatir. Dia adalah seseorang yang secara pribadi ditunjuk untuk diselamatkan oleh Dharma Seal Fajra. Bagaimana mungkin dia gagal dalam masalah seperti ini? Apa? Murid Peri Qianlan dan Yang Mulia Yun Huo bergetar bersamaan. Bagaimana itu mungkin? Dia berhasil masuk dalam daftar Dharma Seal Fajra untuk penyelamatan. Keterkejutan terpancar di mata Peri Qianlan, bercampur dengan sedikit rasa cemburu. Dia bahkan tidak memiliki murid seperti itu. Namun nama pribadi atau alias Sang Master Pavilion, yang berada di benua terpencil, berhasil memperolehnya. Mengapa saya merasa teknik kultivasinya biasa-biasa saja? Dan ini masih bisa disukai oleh Dharma Seal Fajra. Apakah penilaiannya menurun? Ying Suang. Murid perempuan yang berdiri dingin di belakangnya melangkah maju setengah langkah, Guru, mohon beri saya petunjuk. Peri Qianlan menatap Jiang Fan, dan berkata dengan penuh arti, tunanganmu dilantik ke dalam agama Buddha oleh Dharma Seal Fajra, bukan? Pada saat itu, apakah dia juga berada di lapisan ke-9 pembentukan inti? Sekelebat rasa sakit melintas di mata Luo Ying Suang. Dia berkata dengan suara rendah, iya. Peri Qianlan berkata, kebetulan, kamu harus menguji Jiang Fan ini. Lihatlah bagaimana dia dibandingkan dengan tunanganmu saat itu. Kelopak mata Yang Mulia Yun Huo berkedut sedikit. Adik junior, berhentilah main-main. Ying Suang adalah sosok di kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti, dan dia mengolah teknik kultivasi favoritmu, seni api sejati Qianlan. Bagaimana mungkin Jiang Fan bisa menanganinya? Pavilion Tianji penolakan guru yang kejam telah memenuhi Peri Qianlan dengan amarah yang terpendam. Melihat bahwa ia telah memperoleh murid yang begitu tangguh hanya semakin menyulut kecemburuannya. Dia jelas-jelas mencari masalah sekarang. Mengapa dia mendengarkan nasihat? Kakak senior Yun Huo bercanda. Mungkinkah seseorang yang disukai oleh Dharma Seal Fajra menjadi begitu tidak kompeten? Peri Qianlan kemudian melihat ke arah Pavilion Tianji Guru, saudara muda nama pribadi atau alias Master Pavilion, biarkan Ying Suang menguji kekuatan Jiang Fan. Kamu tidak keberatan, kan? Pavilion Tianji Guru tersenyum tipis, saya tidak suka melakukan hal-hal yang tidak berarti.
Saya yakin Jiang Fan juga sama. Bagaimana dengan ini? Kau pikir teknik kultivasi Jiang Fan biasa-biasa saja, kan? Kalau begitu biarkan muridmu melawan Jiang Fan. Jika dia kalah, kamu bisa memberikan seni api sejati Qianlan kepada Jiang Fan. Mata peri Qianlan menyipit tajam. Seni api sejati Qianlan merupakan teknik tertinggi Dao api yang tak tertandingi yang diperolehnya hanya dengan mempertaruhkan nyawanya melayani sekte pemujaan api. Pangkatnya adalah pangkat bumi tingkat tinggi. Mengapa dia harus memberikannya pada Jiang Fan? Namun, melihat Jiang Fan yang tampak kebingungan hanya karena berhadapan dengan pelayan Yun Yang, dia terkekeh dalam hati setelah berpikir sejenak. Apa yang saya khawatirkan? Khawatir Ying Xuang akan kalah. Dia menahan tatapan tajamnya dan berkata dengan tenang, baik. Jika Jiang Fan berhasil menguasai seni api sejati Qianlan dengan kemampuannya sendiri, aku tidak bisa berkata apa-apa. Ying Xuang, pergi. Luo Ying Xuang mengangguk dan berjalan menuju medan perang. Paviliun Tianji sang guru tersenyum tipis, mengalirkan kekuatan jiwa baru ke seluruh tubuhnya, tampak siap menyerang kapan saja. Yang Mulia Yun Huo tertegun, lalu segera mengerti, Paviliun Tianji guru menyayangi Jiang Fan, murid ini, dan khawatir dia mungkin akan dilukai oleh Luo Ying Xuang. Peri Qianlan berkata, saudara muda nama pribadi atau alias Master Paviliun, santai saja. Ying Xuang adalah anak yang bijaksana. Dia tidak akan menyakiti muridmu yang berharga. Dia terkekeh dalam hati. Dia pernah melihat guru yang penuh kasih sayang, tetapi tidak pernah melihat guru yang memperlakukan muridnya seolah-olah takut murid tersebut akan hancur jika dipegang di telapak tangan, atau takut murid tersebut akan meleleh jika dipegang di mulut. Paviliun Tianji namun, guru berkata, saya tidak khawatir tentang Jiang Fan. Saya khawatir muridmu akan mati di sini. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan Jiang Fan yang sebenarnya, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Jika Jiang Fan benar-benar mengincar pembunuhan, Luo Ying Xuang pasti akan mati. Ekspresi peri Qianlan sedikit membeku. Pada saat ini, Jiang Fan dengan cekatan bekerja sama dengan Steward Yun Yang dalam pertandingan tanding mereka. Di bawah kendalinya, ia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam 3 atau 5 gerakan lagi, dia tentu akan dikalahkan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan penonton menyaksikan pemandangan menyenangkan seorang murid memukuli gurunya. Pelayan Yun yang juga menghela napas sedikit. Dia diam-diam memuji Jiang Fan karena bersikap bijaksana dan memutuskan akan memberinya hadiah besar setelahnya. Akan tetapi, tepat saat sang guru dan sang murid tengah asyik dengan pertunjukan mereka, sesosok tubuh yang tinggi dan anggun menerobos kerumunan dan dengan gagah berani masuk ke dalam pertarungan mereka. Telapak tangan kiri dan kanannya masing-masing tertutupi lapisan api biru, dan mereka menyerang secara bersamaan ke arah mereka berdua. Pelayan Yun yang merasakan kekuatan api ini dan segera mundur, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan keraguan. Jiang Fan juga menyadari betapa hebatnya api itu dan segera menghindar. Namun percikan api masih menyerempet lengan Jiang Fan. Dengan suara mendesing, potongan hangus panjang membakar lengan bajunya, dan kulit di bawahnya melepuh hingga merah menyala. Siapa kamu? Jiang Fan mengerutkan kening, mengamati wanita asing di hadapannya. Apakah Paviliun Tianji memiliki suster senior seperti ini? Luo Ying Xuang menatap Jiang Fan dan berkata, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya, atau jangan salahkan aku jika kau terluka. Sambil berkata demikian, dia langsung menyerang. Telapak tangannya yang terbakar dengan api biru menyatu lalu terbuka lagi, memperlihatkan bunga teratai biru yang memancarkan aura berbahaya. Merasakan sikap agresif wanita itu, alis Jiang Fan terangkat. Mungkinkah orang ini teman Li Sangqiu? Di Paviliun Tianji, dia hanya memiliki konflik dengan Li Sangqiu dan tim ujinya. Memikirkan hal ini, dia tentu saja berhenti menyembunyikan kekuatannya. Dia berkata dengan wajah dingin, kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?